Selamat siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya Verlin Tehwayo. Saya dari kelas MJ 601, Prodi Manajemen dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Joko Suryanto, SE MMC POD. Di saat ini saya akan mempresentasikan suatu perusahaan di mana perusahaan itu mengalami kebangkrutan yang tadinya dia jaya, terus kemudian dia mengalami kebangkrutan dari perlahan-perlahan. Dan di mana dalam aspek yang kita ambil itu terdapat 3 bagian. Yang pertama aspek SDM atau sumber daya manusia, yang kedua pemasaran atau pasar, dan yang terakhir finansial. Untuk PT-nya sendiri, saya ambil di PT Mayora Indah. Untuk PT Mayora Indah, jadi dia fokus menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang berjiwa pemimpin untuk memimpin pabrik-pabrik baru yang akan dibangunnya sendiri. Jadi PT Mayora ini dia akan membangun SDM atau mencari SDM untuk menempati suatu pabrik yang akan dia bangun. Jadi teknologi pembuatan hingga pengemasan makanan dan minuman di pabrik Mayora sebagian besar menggunakan teknologi tinggi. Misalnya satu mesin pengemasan biskuit dari Eropa yang dimiliki PT Mayora diklaim sebagai mesin pengemasan terbesar di dunia. Mesin tersebut menggunakan teknologi robot yang mampu memindahkan ribuan biskuit dalam 1 jam ke tempat pengemasan, sementara pada pabrik serupa atau pabrik setempatnya masih menggunakan cara yang manual. Jadi di dalam pabrik itu terdapat 2 cara. Yang pertama menggunakan mesin dan yang kedua menggunakan cara yang manual atau dengan bantuan dari sumber daya manusianya sendiri yang bekerja di situ. Jadi kendati demikian, PT Mayora tetap menyerap tenaga kerja atau SDM sekitar 2.000 hingga 3.000 orang setiap kali pembangunan pabrik baru. Jadi karena itu industri pabrik sangat padat. Tetapi dalam pemadatan tersebut masih juga membutuhkan SDM, apalagi tenaga pengemasannya akhir-akhir ini sangat berkurang karena terdapat ada juga berbagai pabrik yang memang dia membutuhkan tenaga kerja. Selain dibantukan oleh mesin, juga terdapat tenaga manusia di dalamnya. Jadi PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi konsumen yang didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target marketing atau digital marketing Jakarta dan sekitarnya. Untuk PT Mayora sendiri telah tersebar di Singapura, di beberapa negara yaitu seperti di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Hong Kong, Saudi Arabia, Australia, Amerika Serikat, dan Italia. Yang berikut kita masuk dalam pemasaran atau pasar PT Mayora. Untuk strategis pemasaran di mana terdapat beberapa bagian. Yang pertama, segmentasi yang dilakukan beberapa strategis dalam mengidentifikasi dan menemukan segmen pasar mereka. PT Mayora Indah atau TBK mengembangkan dan berfokus pada segmen makanan, terutama biskuit dan permen. Jadi, terdapat beberapa bagian. Yang pertama, segmentasi geografis. PT Mayora adalah PT yang mengelompokkan segmen pasar mereka berdasarkan pasar domestik dan luar negeri. Pada pasar domestik, mereka melakukan pengembangan ke seluruh wilayah di Indonesia melalui dari desa sampai ke cabang kota dan juga kota-kota di sekitarnya. Sedangkan untuk pasar internasional, PT Mayora Indah atau TBK berfungsi pada kota yang berpenduduk sangat padat seperti Cina, Thailand, dan juga Vietnam.
Yang kedua, terdapat segmen demografis, yaitu di mana segmen demografis ini membuat segmen berdasarkan usia, tingkat penghasilan atau kalangan spesifik dari PT Mayora sendiri, agar produk yang mereka dapat dikonsumsi dan dijangkau oleh segala macam orang dari berbagai latar belakang, pendidikan, usaha, dan juga gender. Untuk targetnya sendiri, PT Mayora juga menargetkan beberapa segmen konsumen, misalnya mereka mengembangkan produk yang dapat melengkapi nutrisi dan gizi seperti Roma, Marie, susu, Roma sari gandum, Distif, dan juga Energen. Di dalam itu dapat kita lihat dalam pemilihan PT Mayora Indah memiliki 4 langkah dasar, diantaranya penetapan elastisitas harga dari permintaan, membuat perkiraan biaya dapat dan variabel dari proses manufaktur dan volume penjualan yang diproyeksinya. Yang berikut penetapan sebuah biaya yang menghubungkan dengan program pemasaran. Yang terakhir, pilihan harga yang memberikan margin kontribusi tertinggi. Yang berikut terdapat place, yang dimana dengan penjualan yang tinggi PT Mayora menggunakan distributor untuk mendistribusikan produksinya ke semua konsumen. Dengan begitu PT Mayora dapat menjangkau pasar dengan sangat luas.